PSSI era Erick Thohir bisa dibilang sukses. Ya, sukses dengan cepat kumpulkan uang, baik dari sponsor maupun dari denda. Memang katanya ini demi menutupi hutang PSSI yang jumlahnya besar itu. Dari denda klub saja sejak 7 pekan ini, PSSI sudah kumpulkan hampir 1 miliar rupiah. Semuanya berasal dari denda. Dan tentu saja pendapatan terbesarnya adalah hasil dari denda supporter away. Bahkan para pengamat memprediksi jika terus seperti ini dalam waktu setengah putaran kompetisi saja, PSSI bisa saja mengumpulkan uang dari denda sekitar 2-3 miliar rupiah. Dan jika ini terus-menerus hingga akhir kompetisi, diprediksi PSSI bisa raup pemasukan dari denda sekitar 6-7 miliar rupiah. Memang uang segitu belum bisa menutupi defisit atau hutang PSSI. Tapi jika ditambahkan sponsor, bukan tak mungkin di akhir kompetisi hutang-hutang PSSI ini bisa tertutupi. Andai benar dibayarkan lo ya. Tapi efek buruknya adalah klub-klub pasti akan kurus kering sebab pengeluaran mereka akan double. Sementara pemasukan sangatlah minim lantaran larangan penonton atau supporter di laga-laga mereka. Belum lagi masih banyaknya supporter yang menolak naiknya harga tiket. Ya, klub pasti rugi di akhir musim jika ini terus-terusan terjadi. Maka dari itu sejumlah klub mendesak PT LIB mencari solusi agar permasalahan supporter away ini bisa diatasi. Seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh Panpel Persisolo Ginda Ferahtiawan. Tugas kami sebagai Panpel hanyalah memastikan pertandingan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kami selalu berkoordinasi dengan LIB setiap saat. Bagaimana dengan supporter tim tamu? Tapi sejauh ini LIB belum memberikan solusi apapun. Kita berharap ada solusi yang tepat soal ini, ujar Ginda. Menurut kami, solusinya saat ini cuma satu. Para klub ini segera berkumpul dengan LIB dan PSSI. Bicarakan soal ini. Sebab jika hanya minta pada PT LIB, ini sama juga bohong. Sebab LIB ini nggak bisa apa-apa jika ini keputusan PSSI. Apalagi kita tahulah tugas LIB itu hanyalah menggelar liga dan jalannya liga, bukan ngurusin masalah supporter. PSSI selalu kekeh melarang supporter away disebabkan ketakutan akan adanya kerusuhan yang bisa berakibat di-bannednya Indonesia oleh FIFA. Tapi PSSI tak memberikan solusi. Sebab supporter ini gak bisa dikendalikan. Mereka bukan bagian dari PSSI. Supporter itu adalah independen. Jadi istilahnya ngapain dengerin PSSI lah, bos kita bukan, kan gitu. Jadi ya salah satu caranya adalah segera rapat dengan LIB, cari solusi apakah tentang supporter away ini dibolehkan tapi dengan beberapa syarat seperti jumlah kuota ini batasi atau dengan sanksi-sanksi tertentu seperti kalau ada kerusuhan maka supporter itu dilarang lagi datang ke stadion. Ya itu saja, ya semoga saja ada solusinya. Di sisi lain, pengumuman skuad timnas AFF Under-23 pun mendapat reaksi dari netizen. Pasalnya, dalam skuad ini ada beberapa keanehan. Yang pertama ada nama M. Taufani dan Komang Teguh yang notabene masih menjalani hukuman dari AFC. Yang kedua, tak ada nama Elkan Bagut, Marcelino Ferdinand, Pratama Rahan, Ivan Jenner, dan Rafael Struij. Yang ketiga, ada nama Muhammad Ferrari dan Frankie Misa, padahal mereka ini masih menjalani akademi kepolisian. Jawabannya simpel. Yang pertama, PSSI kesulitan cari pemain lain lantaran ini tuh karena klub nggak mau melepas pemain ini sebab ajang AFF ini bukanlah agenda resmi FIFA. Jadi dalam aturan, klub boleh saja tak melepas pemain jika itu bukan agenda resmi FIFA. Yang kedua soal Taufani dan Komang. Hukuman Komang dan Taufani ini masih mengambang sebab saat ini Sumarji selaku manajer timnas dan korban kejadian ini masih ajukan banding pada AFC. Dan juga AFF ini bukanlah ajang resmi FIFA dan AFC itu di bawah naungan FIFA, sementara AFF bukanlah di bawah naungan FIFA. Jadi jika di ajang resmi FIFA, Komang dan Taufani memang tak bisa bermain. Tapi jika di ajang AFF, mereka kemungkinan masih bebas bermain. Yang ketiga soal Elkan, Arhan, Lino, serta Ivan Jenner dan Rafael Struij yang gak dicantumkan alias dicoret di ajang ini.
Menurut kami ya, ini kembali ajang AFF ini bukan ajang resmi FIFA. Jadi klub-klub para pemain ini pun nggak melepas para pemain ini ke timnas. Nah, sudah ngerti kan sekarang? Ya, gitulah kurang lebih. Dari Arema, Joko Susilo jadi pelatih kelima yang jadi korban keganasan Liga 1 musim ini. Ya, Joko Susilo menyusul Luis Milla, Putu Gede, Aidil Sarin, dan Aji Santoso yang terdepak dari klub Liga 1 musim ini. Kandidat pengganti sih sudah banyak, mulai dari Luis Milla, Milan Petrovic, Divaldo Alves, Robert Rene Albert, Rafael Janas, hingga Aji Santoso. Ya, iya-iyain aja deh. Dari Persija, pelatih Thomas Doll kembali mengkritik keputusan wasit di laga kontra Borneo FC. Pasalnya menurut Doll banyak keputusan wasit yang merugikan Persija, seperti pelanggaran pada Rico Simanjuntak. Pada babak pertama saya tidak mengerti ketika pemain lawan melanggar Rico, dan Anda dapat melihat dengan jelas wasit tidak memberikan penalti kepada Rico. Maksudnya situasinya kan jelas, saya tidak mengerti. Saya protes ke wasit karena Rico ditarik bajunya di babak 1. Begitu juga di babak 2 ada kontak Rico dengan kiper. Harusnya penalti. Inilah sebabnya saya senang bahwa VAR akan datang pada Februari 2023. Sebab kita memerlukan ini, ujar Thomas Doll. Bukan cuma itu Bang Doll. Tapi kita lihat dong, tendangan bebas tidak langsung di kotak penalti itu pun sebenarnya kontroversi. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya bola itu kan bukan bola back pass dari Fajar ke Nadeo. Tapi kok dianggap pelanggaran sih? Ya, sabar aja lah. Memang VAR ini kan emang sengaja datangnya itu di bulan Februari. Karena ya kita tahu lah, ngumpulin duit dulu dari denda buat datangin VAR. Ya kalau datangnya VAR ini awal liga, ya pasti sulit dong buat ngumpulin dana. Benar nggak? Dari Persib Bandung, sedikit mengulas soal Persib Bandung musim ini ya. Musim ini Persib itu seperti mengenaskan. Dari awal udah banyak pergolakan, tentu kisruh antara supporter dengan manajemen. Manajemen kekeh dengan aturannya demi klub dan ingin modernisasi. Sementara supporter kekeh inginnya ya eta-eta wae. Posisi di klasemen pun mengenaskan, terjerembab di jurang degradasi. Pemasukan sulit sebab laga kandang diboikot, tapi giliran away sejumlah supporter malah datang dan bikin Persib didenda. Ya, artikel ini kami ambil dari sebuah akun Instagram bernama quote.persib. Di sini akun ini menulis giliran laga kandang boykot, giliran away pada datang dan bikin Persib didenda. Padahal Persib lagi sulit, minimal bantulah dengan tak berikan denda atau hadirkan denda. Itu tulis akun ini ya. Pendapat kami ya, betul juga sih. Emang tim lain pun ada supporternya away, tapi para supporter ini mau patungan buat bayarin denda. Tapi sejauh ini kami belum melihat tuh adanya aksi dari supporter Persib yang patungan buat bayar denda. Ya mungkin para supporter ini mikirnya Persib ini tim kaya, jadi duit segitu mah nggak masalah lah. Tapi kan kalau terus-terusan kayak gitu juga klub bisa bangkrut. Emang mau Persib bangkrut terus Persib bubar gitu? Kita ambil contoh nih, klub nggak bangkrut aja sulit dapatkan pemain atau beli pemain yang bagus. Apalagi kalau bangkrut, yang ada bukannya skuad Persib bertabur bintang dan mentereng, yang ada malah makin bapuk. Laga selanjutnya Persib akan menjamu Barito Putra yang notabene sedang on fire. Nah ini menarik dan patut dinantikan seperti apa strategi Boyan Hodak. Apalagi di tengah bayang-bayang sanksi Komdis pada beberapa pemain Persib. Nah kita akan simak ulasannya di prediksi selanjutnya. Di sisi lain, pertemuan manajer Persib Haji Umum Muhtar dengan Haryono dan Nova Arianto mendapat sorotan. Apa yang tengah dituju oleh Umum Muhtar? Apakah Umum Muhtar mau rekrut dua mantan ini ke Persib lagi? Jawabannya tidak. Menurut kami ini hanyalah pertemuan biasa yang kebetulan Haryono memang main di Jogja, sementara Nova Arianto yang kebetulan ada di Jogja. Kalaupun ada pembicaraan soal sepak bola ya paling cuma sharing dan minta pendapat saja. Sebab kita tahulah dua sosok ini adalah dua sosok legenda di Persib. Di lini belakang Nova Arianto kita tahulah seorang back yang tangguh, sementara Haryono adalah gelandang pengangkut air yang sudah terkenal. Tapi di sini kita bisa tarik kesimpulan nih, jika Umum Muhtar ini sudah tahu ada dua titik bolong di Persib di musim ini, yakni titik belakang dan tengah, dan ini bisa saja jadi bahan evaluasi Persib di bursa transfer nanti.
Dari Persebaya, Aji Santoso secara resmi menolak tawaran manajemen Persebaya yang menawarinya beberapa posisi di Persebaya, mulai dari direktur teknik maupun direktur olahraga Persebaya. Menurut Aji, dirinya tak mau mengganggu Uston Nawawi sebagai direktur teknik Persebaya meskipun gajinya masih sama dengan gaji pelatih kepala. Dirinya mantap keluar dari Persebaya dengan alasan agar Persebaya ini keluar dari bayang-bayang yang namanya Aji Santoso dan bisa memiliki warna lain. Nah, hengkangnya Aji dari Persebaya ini menimbulkan isu jika sejumlah pemain Persebaya yang memang sangat dekat dan senang dengan cara melatih Aji Santoso diisukan akan ikut dengan Aji Santoso. Untuk itu, manajemen Persebaya gerak cepat dengan menyodorkan atau menyelesaikan masalah perihal DP kontrak pemain. Jadi gini nih, para pemain Persebaya ini kan waktu direkrut itu baru dikasih DP. Tapi nggak semuanya itu DP-nya udah dibayarkan lunas ya. Alasannya sih tunggu 10 pertandingan baru DP kontraknya ini dilunasi. Nah, tapi isu para pemain yang akan ikut dengan Aji ini membuat Persebaya ini akhirnya melunasi DP kontrak para pemain. Untuk pemain asing sudah deal dan beres soal DP kontrak. Untuk pemain lokal akan segera menyusul. Sebab dalam perjanjian DP ini tuh harus baru dibayarkan lunas jika sudah lewat 10 pertandingan. Tapi kami mempercepat itu, ujar manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri.